Karena itu adalah burung yang paling rakus, burung yang paling pelit, tidak mungkin berbagi. Ya. Sehingga bagi kita itu adalah pelajaran bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kita akan membahas di sini tentang kekhawatiran. Kita beberapa kali sudah membahas dari Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Dan kita lihat ada perbedaan sedikit, ada tambahan sedikit dari Injil Lukas ini. Ya, secara garis besarnya sama pembahasannya, tetapi ada hal-hal yang ditambahkan oleh Lukas ini. Nah, kita lihat ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Perhatikan kata karena itu, berarti ada sebab ya di atasnya. Karena itu. Perhatikan karena apa? Ayat 21 mengatakan, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah atau tidak kaya bagi Allah." Ya. Nah, di atasnya kembali itu berbicara tentang perumpamaan orang kaya yang hidupnya semakin kaya, tetapi tidak tahu tujuan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah menetapkan dirinya untuk menjadi kaya itu supaya dia itu kaya bagi Allah. Artinya menjadi berkat, menjadi tangan Allah untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Tetapi orang kaya ini menjadi kaya dan semakin kaya hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga tujuan Allah dalam hidupnya tidak tercapai. Dan orang kaya ini sampai dalam taraf dia hidup bukan mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kekayaannya. Dia merasa tenang, merasa terlindungi, merasa aman hanya karena kekayaannya. Dan dia tidak menyangka bahwa karena dia tidak hidup sesuai dengan tujuan Allah tidak tercapai dalam hidupnya, bahkan mungkin bisa dikatakan mencuri kemuliaan Allah, maka dia tidak menyangka bahwa umurnya, saya katakan, diperpendek oleh Tuhan. Ya, sehingga pada waktu yang tidak disangka-sangka, dalam keadaan semuanya aman, tubuhnya saya percaya tubuhnya sehat, ya kekayaannya melimpah, tiba-tiba dia mati. Ya, tiba-tiba dia mati. Dan penyebabnya adalah dikatakan karena dia tidak kaya bagi Allah. Kemudian Yesus mengatakan
Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, karena pelajaran di atas itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bahwa di sini kehidupan kita itu sangat penting bagi Tuhan. Oleh karena itu, kepentingan dasar untuk bertahan hidup, untuk tetap hidup itu pasti Tuhan penuhi. Dikatakan sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bahwa masalah makanan dan pakaian pasti Tuhan penuhi. Jadi tidak perlu ditambah dengan kekhawatiran. Dikatakan bahwa bahkan kekhawatiran itu tidak bisa menambah sesuatu yang berguna sekecil apapun dalam kehidupan kita. Jadi kalau dengan khawatir itu tidak bisa menambah makanan kita, kalau dengan khawatir tidak bisa menambah pakaian kita bisa ambil kesimpulan jadi tidak perlu khawatir. Ya. Dan kalau kita perhatikan, bukankah sekarang ini banyak dari orang-orang di sekeliling kita hidup dalam kekhawatiran. Ya. Banyak dari orang-orang hidup dalam kekhawatiran. Dengan naiknya BBM, dengan keadaan dunia, dengan semua berita-berita, dengan semua nubuatan. Kalau kita tidak memahami akan rencana Tuhan, secara otomatis kita akan khawatir. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ekonomi semakin sukar. Kita tidak bisa pungkiri itu. Oleh karena itu kembali, kalau kita mengerti tujuan Allah, kita tidak akan khawatir. Kalau hidup kita juga sederhana, Paulus mengatakan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau prinsip kita seperti ini, maka kita bisa tidak khawatir. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang melampaui pikiran kita atau melampaui rencana Tuhan, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan. Anak-anak muda minimal ingin beli HP. Orang-orang yang sudah dewasa ingin punya rumah. Bahkan sudah aman dengan kontraan saja. Bagi ibu-ibu biasanya mikir, iya sekarang aman. Kalau nanti suami saya mati, saya mau hidup di mana? Nah, sudah mikir terlalu jauh. Padahal belum tentu suaminya mati duluan. Ya kan? Belum tentu. Tapi sudah memikirkan dan hidup dalam kekhawatiran sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan kita itu sadar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tetapi kita pun harus mengerti bahwa keinginan kita pun jangan melampaui rencana Tuhan. Ya. Bagi orang yang cukup misalnya dengan sepeda motor sebenarnya aman. Tapi maksa dirinya punya mobil. Ya. Dengan Avanza sebenarnya sudah aman. Tetapi masih cari Alphard. Ya kan? Nah artinya bahwa orang itu khawatir sebenarnya karena keinginannya yang terlalu banyak dan terlalu tinggi. Kalau kita memang bisa hidup sederhana, maka kita tidak akan perlu khawatir. Beberapa orang berkata pada saya, susah bos. Ya, mereka tidak sadar bahwa saya pendeta. Ya, susah bos sekarang ini. Juga kerja, tidak ada ceperan katanya. Jadi saya punya teman, biasanya kalau di tempat fitness,
suplemennya itu dijejer di depan kaca. Ya diminum, kemudian nanti setelahnya diminum. Ada orang juga yang enggak punya suplemen, sudah minum. Kemudian saya katakan sekarang, loh kok bening sekarang airnya? Iya bos, yang penting ginjal sehat. Ya, yang penting ginjal sehat. Loh enggak minum apa-apa? Enggak. Sudah besok saya belikan. Saya bilang. Dan saya belikan. Terima kasih bos. Bos saya enggak ngerti. Enggak ngerti, padahal saya rajin. Tapi enggak pernah diberi-beri, enggak pernah dikasih gratis. Ya. Sidang jemaat, perhatikan bahwa ketika kita tidak mengerti rencana Allah, menghadapi masalah ekonomi yang seperti sekarang ini, kita pasti hidup dalam kekhawatiran. Ya. Bahkan nubuatan dan saya percaya pasti terjadi, dikatakan masalah ekonomi ini tidak seberapa. Yang harus kita hati-hati 6-8 tahun ke depan. Kita harus berhati-hati, bencana iklim itu jauh lebih menakutkan dikatakan. Ya. Dan semuanya mengakui, nabi-nabi sudah bernubuat, para pakar ilmuwan itu juga sepakat. 6-8 tahun ke depan bencana iklim itu yang akan sangat menakutkan. Ya, bayangkan bencana iklim. Ya. Kalau ekonomi, istilahnya bahasa duniawinya masih bisa ngutang, ya kan? Tetapi kalau sudah iklim, kalau sudah bencana alam, ya, tidak ada saling tolong menolong sudah. Ya. Oleh karena itu, ayo mengertilah rencana Tuhan bahwa inilah waktunya kita belajar mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena pada waktunya nanti bahkan uang kita, kenalan kita, ya, atau apapun juga yang selama ini bisa kita andalkan, ketika Anda berhadapan dengan bencana iklim, Anda tidak bisa mengandalkan apa-apa. Iklim itu yang berkuasa hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Oleh karena itu keliru kalau kita mengatakan, walah sudah tenang. Ya, sama dengan orang kaya ini. Tenang hai jiwaku, semuanya aman. Semuanya tercukupi, semuanya berlimpah. Tetapi kalau sudah urusan nyawa, siapa yang berkuasa? Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwa masalah makan dan minum, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Tetapi untuk bisa memahami ini kita harus kenal Tuhan, kita harus tahu rencana Tuhan atas hidupnya, hidup kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa Tuhan berkepentingan dengan hidup kita, ya, maka kita juga berani percaya hidup kita ini aman. Hidup kita terlindungi. Saya katakan Tuhan berkepentingan dengan hidup kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau menolong orang-orang di sekitar kita, Dia harus menolong melalui kita. Tidak mungkin kan Tuhan setiap kali mau untuk bertindak menolong seseorang dia menampakkan diri. Dia datang menampakkan diri pada orang miskin, dia datang ke rumahnya menampakkan diri dan memberi susu buat anaknya yang butuh susu. Kan tidak mungkin. Pasti melalui kita orang percaya. Sehingga saya katakan kalau kita tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tanda kutip berkepentingan dengan kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Soal makan minum itu tidak perlu khawatir. Otomatis saya mau katakan tidak perlu minta-minta terus. Kita harus punya iman bahwa kebutuhan dasar ini pasti Tuhan atau Bapa di surga akan sediakan bagi kita. Ya. Hanya ketika kita butuh lebih saja kita minta.
Ya kan? Misalnya kalau pakaian kan enggak perlu. Anak itu minta kepada orang tuanya. Tetapi kalau ada kebutuhan lebih khusus, misalnya mau pesta, enggak punya pakaian baru, baru minta. Tetapi kan enggak minta setiap hari kan, yakin bahwa pakaian itu ada. Makanan pun kalau enggak ingin, sungguh-sungguh ingin, yakinlah bahwa makanan tersedia. Tetapi ada waktu-waktu tertentu bosan kau, ayam goreng terus. Ya sekali-sekali apa nah nyebut ya baru minta. Tetapi secara umum saya mau katakan soal makan dan minum Tuhan pasti sediakan. Ya. Yang penting kita juga sadar sesuai dengan firman Tuhan. Asal ada makan dan minum cukuplah. Tetapi ketika kita banyak keinginan, maka hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Ya. Saya katakan kepada beberapa orang, saya tidak bingung dengan ekonomi yang mau goncang bagaimanapun. Kenapa? Saya tidak suka rekreasi kok. Saya tidak suka kemana-mana. Saya lebih suka di kamar. Asal ada makan minum, ada buku, cukup. Ya. Saya tidak perlu naik pesawat, beli tiket kok mahal atau apa. Enggak. Ya. Saya lebih suka di kamar. Sehingga saya tidak bingung. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau orang yang suka mobil, suka rumah. Ya, sudah punya rumah masih ingin modelnya. Kalau sampai karena model kita ingin koleksi rumah, ya kita akan khawatir. Ya. Banyak orang khawatir karena keinginannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Ya. Bukan karena mereka kekurangan loh. Sebenarnya kekhawatiran itu bukan karena kekurangan, tetapi karena keinginan yang terlalu banyak, terlalu tinggi. Ya. Ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Lihat hubungan kita dengan Allah jauh lebih baik, jauh lebih dekat daripada hubungan gagak, burung gagak dengan Allah Bapa. Ya. Burung gagak tidak punya hubungan darah dengan Allah Bapa di surga. Tetapi ingat, kita itu punya hubungan darah dengan Allah Bapa di surga. Melalui darah Yesus yang sudah mengalir atas hidup kita, maka kita punya hubungan darah. Ya. Berarti kita ini punya hubungan yang dekat dan sangat dekat. Ya. Bahkan kalau mau istilahnya satu keluarga. Nah, satu keluarga dengan Allah Bapa. Sehingga contoh ini seharusnya bukankah akan sangat menenangkan kita. Di sini bukan kebetulan dikatakan burung gagak. Bukan burung Raja Wali loh. Ya, bukan burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali itu anak-anaknya sungguh-sungguh dipelihara, diperhatikan oleh induknya. Ya, dilatih untuk terbang dan ketika sudah dilatih untuk terbang pun itu masih ada di sarangnya. Tetapi burung gagak ketika sudah tahu, si induk tahu bahwa burung gagak sudah bisa terbang, maka induknya tidak akan perhatian lagi kepada anaknya ini. Anaknya walaupun lapar dia akan jerit. Ya. Dan
Dia hanya bisa berteriak, lapar, 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 lapar. Induknya belum tentu memberi makan. Sehingga di sini dikatakan Allah yang memberi makan kepada burung gagak ini. Ya. Dia hanya tahunya menjerit, lapar, lapar, lapar. Dan dikatakan bahwa bunyi burung gagak itu sama sekali tidak enak. Ya. Bayangkan itu, bunyinya aja tidak enak. Ya. Burung gagak ini adalah burung yang paling rakus, burung yang paling pelit. Sehingga ketika Elia kelaparan dan Tuhan mengirim burung gagak, itu sebenarnya pesannya kepada kita. Burung gagak membawa roti dan daging. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ya. Karena itu adalah burung yang paling rakus, burung yang paling pelit, tidak mungkin berbagi. Ya. Sehingga bagi kita itu adalah pelajaran bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Oleh karena itu kita pernah mendengarkan orang mengatakan, si A pelit. Kemudian kita mengatakan, enggak kok sama saya enggak baik. Sama saya murah hati. Kenapa? Karena kita punya Bapa di surga. Burung gagak saja bisa digerakkan Tuhan kok untuk memberkati kita. Apalagi hanya manusia. Karena hati raja atau hati manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan mampu membelokkan hatinya ke siapa saja yang Tuhan ingin berkati. Ya. Oleh karena itu di sini juga Yesus memberikan perumpamaan. Kalau burung raja wali wajar. Kalau burung elang wajar. Kenapa? Ada nilainya. Burung gagak tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilainya burung gagak. Bahkan kalau burung gagak datang, kita sudah tahu ini pasti ada bangkai. Ya, pasti ada bangkai di mana burung gagak datang. Tetapi Raja Wali enggak. Raja Wali tidak akan milih bangkai. Raja Wali memilih hewan yang hidup untuk menjadi makanannya. Ya, itu bedanya. Sehingga lihat kehadiran dari burung gagak saja tidak menyenangkan. Nah, makhluk yang tidak menyenangkan saja Tuhan bisa pelihara. Tuhan bisa cukupi. Apalagi kita sebagai anaknya. Ya. Burung gagak ketika kelaparan dia hanya mengeluarkan suara yang kalau didengar tidak enak. Suaranya mungkin kalau bagi kita artinya lapar, lapar, lapar aku minta makan. Seperti itu terus. Ya, hanya itu aja. Dan burung gagak ini dikatakan tidak bisa bekerja. Tidak menabur berarti tidak bekerja. Dan tidak menuai, ya, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Bukankah kita bisa bekerja? Bukankah kita punya tabungan walaupun sedikit? Enggak Pak, saya enggak punya rekening. Oh iya, tapi gelangnya kan banyak kan deret. Ya kan kalau orang Madura kan gitu kan, enggak punya rekening. Tapi kemana-mana uangnya dibawa yang berupa emas itu. Antingnya, hidungnya, gelangnya itu bisa sampai sini loh. Ya. Tinggal disekolahkan satu kan kalau butuh disekolahkan. Nah, istilahnya kan disekolahkan. Ya. Nah artinya bahwa manusia itu sebenarnya kalau memang sadar asal ada makan dan minum cukup maka tidak khawatir. Minimal ada tabungan. Minimal bisa kerja. Ditambah lagi bisa berdoa. Burung kan tidak berdoa kan. Tetapi kita bisa bekerja. Bahkan kita anak Allah. Kita bisa bekerja, kita bisa berdoa. Kemudian ada jaminan lagi. Katakan ya, demi namaku katakan pada Bapak atas namaku. Ingat orang yang bekerja kalau sudah punya bilang aja ya disuruh saya. Nah kalau namanya dibawa oh iya
Sudah tidak usah ikut ujian, tidak usah diseleksi, diterima. Nah sama kok. Ketika Yesus mengatakan dalam namaku, ingat ya, ketika menghadap Bapa minta apa saja, katakan namaku, atas namaku. Sebenarnya sesederhana itu. Sehingga kalau kita perhatikan ini, bukankah ini akan menenangkan? Namun demikian burung gagak itu diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikan kata, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jauh lebih berharga daripada burung itu. Bahkan yang paling penting yang harus kita sadari, ada hubungan darah. Ya, ada hubungan darah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Seharusnya sampai di sini saja. Bukankah kita tidak perlu khawatir? Tidak perlu khawatir. Ya. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Bersyukur bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan juga. Bersyukur kita tinggal beribadah bersama-sama jemaat yang bisa mendengar suara Tuhan. Saya tadi katakan, kalau Tuhan mau memberkati kita, maka dia tidak langsung datang menampakkan diri dan kemudian abrakadabra. Ada yang kita butuhkan? Tidak. Dia akan suruh umatnya untuk memberkati umat yang kekurangan. Bayangkan kalau jemaat tidak diajar untuk mendengar suara Tuhan. Maka mereka tidak akan pernah tahu instruksi, perintah, keinginan dari Tuhan untuk kita kerjakan. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, si A kekurangan, Tuhan berbicara. Dan kemudian kita mengatakan, saya kok ingat terus ya, mungkin tidak mendetail, tetapi saya kok ingat terus ya si A ya, kok saya ingin tergerak untuk memberi ini. Nah kemudian ketika kita taat, baru kemudian ketika sampai kepada si A, aduh puji Tuhan memang saya butuh ini. Nah sehingga kita tahu bahwa kita sudah menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Kalau tidak diajar dalam mendengar suara Tuhan, bukankah orang atau saudara seiman kita yang kekurangan mungkin akan menderita, mungkin bahkan akan mati. Bersyukur kalau kita ketika kita dablek Tuhan berbicara kepada yang lain. Dan yang lain akan mentaati. Ya. Tetapi kalau semuanya dablek, Anda bisa bayangkan. Masa Tuhan harus menjadi manusia lagi? Jadi betapa pentingnya kita beribadah dan membangun manusia roh kita, mempunyai telinga yang mendengar, siap untuk menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini. Satu, kita punya janji Tuhan. Yang kedua, kita punya orang-orang yang mengelilingi kita, yang siap mendengar instruksi Tuhan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada. Dan jangan khawatir, karena kita tidak bisa berdoa dengan kekhawatiran. Yang Tuhan inginkan kita berdoa dengan iman. Mengetahui janji Tuhan, mendoakan janji Tuhan supaya itu terjadi. Ya. Janji Tuhan adalah Dia akan mencukupi. Karena itu kita beriman bahwa ketika kita minta, Tuhan pasti akan cukupi. Karena itu janjinya, karena itu rencananya.
Tapi bayangkan kalau kita khawatir. Kan kita kalau khawatir berarti takut mati. Kita tidak bisa berdoa berdasarkan takut mati. Berdoa berdasarkan dilandasi dengan ketakutan. Hanya doa yang berdasarkan firman sesuai dengan rencana Allah yang akan Tuhan jawab. Tetapi doa yang berdasarkan ketakutan itu tidak akan Tuhan hiraukan. Karena di sana tidak ada iman. Ya, di sana tidak ada iman. Bayangan kita bukan akan makan, tetapi bayangan kita adalah masuk peti mati. Ya, syukur-syukur kalau pakai peti. Ya kan? Nah, ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Nah, ayo belajar ngandalkan Tuhan, belajar mengerti bahwa sebenarnya kita ini tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Untuk bernafas saja kalau bukan anugerah Tuhan, bukankah kita juga tidak bisa bernafas? Ya. Saya bisa lari Pak Yusa. Loh, kalau Tuhan tempatkan Anda di bulan, masih bisa lari. Kita bisa lari karena Tuhan juga kan yang menempatkan kita di bumi. Jadi lihat pada intinya kalau kita mau berpikir sederhana, memang kita tidak bisa buat apa-apa kok. Sehingga kalau sudah seperti itu, mau khawatir pun percuma. Yang penting sudah berserah pada Tuhan. Berserah, hidup mengandalkan Tuhan. Sebenarnya itu saja yang mau diajarkan dari firman ini. Ayat 27 sekarang. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Perhatikan tadi contoh pertama adalah tentang burung gagak yang tidak punya hubungan dengan Bapa di surga, tidak punya hubungan darah, toh Bapa cukupi. Apalagi kita orang percaya, anak-anaknya. Pasti Tuhan cukupi. Ya. Kemudian sekarang tentang bunga bakung. Tentang bunga dikatakan yang tidak memintal dan tidak menenun. Kembali di sini bahwa kita harus menyadari soal burung gagak, soal bunga itu sebenarnya berbicara bukan usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Ya kan? Bahwa kita hidup itu bukan karena kuat gagah dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi karena roh Tuhan. Karena Tuhan, sederhananya karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, sekarang tentang bunga juga, bunga bakung di sini dikatakan tidak memintal dan tidak menenun. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, yang saya mau katakan juga begini bahwa kalau yang hidupnya hanya sehari saja, Tuhan perhatikan, Tuhan lindungi, Tuhan dandani. Perhatikan kata didandani. Loh,
hanya sehari, untuk apa didandani? Ya. Kadang kalau kita misalnya, kalau rumah kita kotor, sekarang rumah kita kotor sekali. Ya. Kemudian besok subuh sudah mau pergi rekreasi. Mungkin kita akan mengatakan, ada usah lah. Orang sudah percuma toh sehari, toh besok ditinggalkan. Tetapi Tuhan enggak loh. Bunga yang hanya sehari, kok sempat-sempatnya dipakai kata didandani. Pakai kata cukup lah. Sekedar hidup aja lah, toh besok mati. Tetapi ini didandani. Apa tidak ada kerjaan Tuhan? Orang hobinya Tuhan aja ngitung rambut kita. Perhatikan. Bahwa bisa dibayangkan bahwa kita ini sangat berharga. Kalau yang sehari saja didandani Tuhan, apalagi yang sampai 80 tahun. Tidak mungkin 80 tahun dipotong sama Tuhan sampai hanya sehari. Karena yang sehari aja Tuhan bisa sempat-sempatkan untuk mendandani. Dibikin istilah saya, dibikin repot dengan yang sehari. Apalagi yang umurnya sampai 80 tahun yang Tuhan tetapkan. Memangnya Tuhan tidak akan asik untuk mendandani kita. Oleh karena itu banyak bagian tubuh kita yang istilah saya mau katakan istilah saya, akan membuat Tuhan konsentrasi dan direpotkan oleh kita. Persendian umur 40 tahun mulai didandani. Kenapa? Ya kalau naik tangga lututnya bunyi. Didandani sama Tuhan. Minimal tidak sampai coplok ya. Ya kan? Paru-parunya didandani Tuhan. Kalau tidak didandani nanti mengalami pembengkakan. Didandani. Ya. Bahwa karena umur kita 80 tahun. Bukan hanya sehari. Bayangkan sehari aja Tuhan repot. Anda bisa bayangkan kalau kesempatan Tuhan hanya sehari. Mungkin para malaikat, Tuhan, ini ada perlunya. Jangan ganggu saya. Nah kan? Jangan ganggu saya. Saya lagi repot. Repotnya apa? Mendandani bunga. Bisa bayangkan Tuhan kita mendandani kita? Kalau Tuhan sedang mendandani kita, mau 80 tahun pun, dia tidak mau diganggu dengan hal yang lain. Kalau Anda menyadari kebenaran ini, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tuhan mendandani kita. Selalu ada saja yang Tuhan akan sediakan. Yang Tuhan akan kerjakan supaya kita semakin indah, semakin indah, semakin indah dilihat. Sehingga apapun yang akan terjadi, mau resesi ekonomi, mau perubahan iklim yang sangat ekstrim pun, saya mau katakan, ketika kita ditempatkan di tengah-tengah iklim yang sangat ekstrim pun, saya mau tekankan, di sana pun fokus Tuhan bukan pada iklim, fokus Tuhan pada kita. Untuk didandani, bukan hanya sekedar untuk dicukupi, tetapi didandani. Bisa bayangkan calon mempelai yang didandani? Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu Paulus mengatakan, walaupun aku ditindas, walaupun aku dipenjara, walaupun aku didera, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi perhatikan, tetapi manusia rohku dibaharui dari sehari ke sehari. Walaupun di tengah-tengah kesukaran, Paulus tetap mengatakan, aku tetap didandani Tuhan. Didandani. Pak, tapi kan kekurangan.
Paulus lebih fokus kepada yang kekal. Yang kekal. Karena nanti juga di sini tujuannya kekekalan yang utama, bukan yang jasmani, ya. Nah, mari kita lihat sekarang lanjutannya. Ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya. Kalau istilah saya mau katakan begini, jangan mempersoalkan. Daripada bahas soal makan minum terus, ya, ya doa aja lah. Doa, tidak usah dibahas terus. Doa serahkan ke Tuhan. Ya. Doa supaya hatimu tidak cemas. Karena kekurangan makan dan minum, ketika dipersoalkan, ketika dibahas terus, itu hanya bikin cemas. Nambah khawatir, bukan nambah ketenangan. Iya kan? Masalah semakin dibahas dan Anda tahu tidak ada jalan keluarnya, bukankah malah bikin ruwet? Tetapi kalau sudah tahu tidak ada jalan keluar, sudahlah doa serahkan ke Tuhan. Nah, baru kita agak tenang. Tapi semakin dibahas, semakin bingung. Serahkan ke Tuhan, ahlinya. Ya kan? Ahlinya. Kan kadang kita ketika kita sudah sumpek, sudah tidak bisa, tidak ada jalan keluar. Kadang bahkan tanpa doa pun ketika kita, sudahlah saya mau santai sejenak. Ketika kita lagi santai, tiba-tiba muncul ide. Ya kan? Berarti kecemasan kan tidak perlu kan? Itu hanya belum waktunya aja muncul. Kan segala sesuatu Tuhan akan buat indah pada waktunya. Kadang kita memikirkan yang seharusnya terjadi, dialami, diterima jam 10. Kita sudah pikirkan mumet di jam 8. Ya. Coba tahu jam 10 ada penyelesaiannya. Saya tidak akan mumet jam 8. Ya kan? Tunggu aja sampai jam 8, jam 10. Selesai dengan sendirinya. Seringkali kita itu bingung dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Ya. Saya membaca buku yang sangat bagus. Dikatakan seringkali kita hidup itu hanya dengan perbandingan. Ya. Berusaha untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Membandingkan, Allah, toh hidup saya lebih baik daripada orang itu. Bahkan orang di luar Kristen pun atau orang Kristen yang kepahitan kan selalu mengatakan begini. Allah ke gereja terus, toh hidupnya tidak lebih baik, saya lebih baik. Orang yang tidak ke gereja itu lebih baik. Ya. Kita hidup berdasarkan perbandingan. Padahal penilaian Tuhan bukan. Tuhan menilai sumbernya dari mana perbuatan kita. Semua yang berasal dari daging tidak berkenan pada Tuhan. Daging bisa melakukan kebaikan? Bisa. Bisa. Akan dilihat sumbernya. Ya. Bukan dilihat kegunaannya atau banyak yang bisa dikerjakan. Ingat bahwa benda-benda di satu rumah yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, lebih sering digunakan daripada yang terbuat dari emas. Ya, tetapi Tuhan lebih tertarik pada emas. Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan nilai daripada berapa sering kita melakukan sesuatu. Anda harus tahu kebenaran dasar ini karena kita sering terjebak. Yang penting kelihatan sibuk, ya. Musik dibuat sedemikian rupa, tetapi pertanyaannya, sumbernya dari mana?
Kita melayani kemana. Ya. Dan kita mengatakan capek. Tetapi apakah itu ada nilainya? Selama kita tidak disimpan seperti emas. Lihat di sini. Disimpan seperti emas, seperti permata. Selama tidak disimpan, tidak pernah disimpan. Anda walaupun sering mau pelayanan kemanapun, kelihatan sibuk. Tidak pernah tersimpan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada nilainya. Perhatikan, tidak ada nilai. Dan yang kita temui di banyak tempat orang-orang yang seperti ini. Gereja-gereja yang seperti ini. Yang lebih mementingkan perbuatan baik. Yang lebih mementingkan banyaknya kegiatan. Daripada kita memperhatikan sumbernya dari mana. Dan nilainya yang kita harus perhatikan. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi ayat 29, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, ya. Jangan mempersoalkan hal-hal yang sangat sederhana yang sebenarnya itu pasti tersedia kok. Tidak usah dipersoalkan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nah, ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Lihat di sini. Kita mempunyai Bapa. Yang kedua, kita mempunyai Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan. Tidak mungkin kan seorang bapak mengetahui bahwa anaknya butuh sesuatu, bukan ingin, butuh sesuatu, memerlukan dan tidak mencukupi. Bersyukur kembali bahwa ini disebut bapak, bukan mama. Karena artinya akan beda, bukan soal baik endaknya, tetapi bapak artinya itu sumber. Itu loh. Karena kita mempunyai sumber yang mengetahui kebutuhan kita. Gitu loh. Sehingga semua kebutuhan kita pasti Tuhan cukupi. Semua kebutuhan kita pasti kita cukupi tanpa meminta. Yang perlu kita minta, yang perlu kita cari adalah ini. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Di dalam Injil Matius dikatakan carilah kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini hanya disebutkan carilah kerajaannya. Oleh karena itu Paulus, kalau Paulus berdoa, Paulus selalu berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Minta pengenalan akan Tuhan. Itu modelnya yang Paulus doakan selalu itu. Paulus tidak pernah minta Tuhan cukupi hari ini. Tidak. Karena akibat dari meminta kerajaan Allah, hal-hal yang dari surga, hal-hal yang rohani, maka yang jasmani yang dibutuhkannya itu ditambahkan. Karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, padahal Tuhan katakan pilih. Mau kemenangan, engkau tidak pernah kalah kalau perang. Mau kekayaan, mau ketenaran. Dan Salomo katakan, aku minta hikmat Tuhan. Dan ini bukankah ini berbicara tentang hal yang rohani, hikmat. Ketika Salomo meminta hikmat, maka semua yang dibutuhkannya ya itu langsung diberikan. Mau kekayaan, mau ketenaran, mau kemenangan. Ketika Daud meminta satu hal yang aku ingini Tuhan. Pokoknya aku selalu dekat denganmu. Maka semuanya Tuhan tambahkan. Ketika Musa meminta Tuhan,
aku hanya ingin melihat Engkau. Maka semuanya Tuhan tambahkan. Semua tokoh Alkitab yang meminta hal-hal yang rohani, mereka hidup dari penambahan dan penambahan dan penambahan dari Tuhan. Seringkali kita salah meminta, artinya begini. Kita ini seringkali tidak tertarik pada hal-hal yang rohani. Padahal ketika kita mengutamakan hal yang rohani, yang jasmani itu pasti ditambahkan. Itu aja. Ya. Ketika kita hanya meminta hal yang jasmani, boleh. Engkau tidak mendapat tambahan hal yang rohani loh. Ya. Ini hanya berbicara penambahan. Tetapi ketika kita minta hal-hal yang rohani, maka kita akan dapat tambahan yang jasmani. Sehingga di sini dikatakan carilah kerajaannya, maka semuanya. Semua yang dicari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa cari apa? Makan, iya. Minum, iya. Pakaian, iya. Kekayaan, iya. Kemenangan, iya. Popularitas, iya. Semuanya itu udah usah diminta. Ketika kerohanianmu itu sudah mantap, Tuhan akan berikan. Karena ketika kerohanian kita tidak kokoh di dalam Tuhan, semua yang ada di alam ini akan membinasakan kita sebenarnya. Berikan kekayaan kepada orang yang belum siap, maka itu hanya akan membuat orang itu semakin rusak, semakin hancur. Berikan mobil kepada anak umur 12 tahun lah. Maka Anda akan segera melihat anak Anda mati kecelakaan. Ya. Tapi bisa Pak, tapi bisa. Oh iya bisa nyetir mungkin umur 12 tahun. Tetapi emosinya akan beda. Ya kan? Emosinya beda. Ya. Dengan orang yang sudah mantap. Jadi lihat di sini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini secara jasmani, kalau itu didapat sebelum manusia roh kita ini kuat kokoh, maka itu bisa menghancurkan kita. Banyak orang, kalau kita perhatikan ya, seringkali kita lihat orang sungguh-sungguh tapi kok kekurangan. Ya, kok kekurangan. Tiba-tiba kita melihat orang yang sudah lama kekurangan, ternyata kemudian diberkati dan menjadi kaya. Dan kemudian kita melihat, loh kok sekarang tidak ibadah lagi. Baru kita mengerti, oh ternyata Tuhan itu baik. Dengan menahan sesuatu yang akan membuat kita binasa, itu adalah kebaikan Tuhan loh. Ya. Seringkali kita tidak sadar, kita selalu berpikir, pokoknya aku kalau dapat ini aku akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sering mendengar itu? Kalau Anda perhatikan, orang yang mengatakan seperti itu ketika dapat, bukannya lebih sungguh-sungguh tetapi menjauh dari Tuhan. Dengan berbagai alasan, saya mau katakan, yang bisa dibenarkan. Artinya bisa diterima loh oleh logika kita alasannya. Tetapi tetap yang kita lihat orang itu menjauh dari Tuhan. Sekalipun dengan alasan yang bisa diterima dengan alasan yang benar secara logika. Tetapi tetap yang kita lihat dia jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati di sini. Karena itu Yesus mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau saya tambahkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan bahwa semua kalau istilah saya, semua yang kurang penting itu Tuhan akan tambahkan. Yang penting itu kamu secara rohani kamu kenal Tuhan. Itu loh. Ayat 32, janganlah takut. Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jangan takut, Tuhan tahu kamu itu hanya kawanan kecil. Mau sekaya apapun,
Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ya. Ayo sekaya apapun. Pernahkah kita mungkin lah bos siapa aja yang terbesar. Punya lift mungkin, rumahnya pakai lift. Pertanyaannya, pernahkah liftnya pakai emas? Pernahkah jalan dari halamannya yang besar itu, yang dilewati oleh mobil mahal, itu terbuat dari emas? Pernahkah ada orang kaya yang pintu gerbangnya terdiri dari 12 permata? Macamnya. Tidak ada kan? Oleh karena itu pantas Tuhan mengatakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Kata kawanan kecil ini berarti sesuatu yang lemah loh. Kalau kita sadar kita lemah juga, maka kita tidak akan sombong. Karena Tuhan tahu kita kawanan kecil, maka Tuhan, Bapa kita bertanggung jawab untuk melindungi, untuk mencukupi, untuk memperhatikan kita. Karena kita lemah. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Dalam kerajaan itu ada kekayaan, dalam kerajaan itu ada otoritas, dalam kerajaan itu ada makanan, dalam kerajaan itu ada pelayanan, dalam kerajaan itu ada semuanya. Dan Tuhan, Bapa dikatakan berkenan memberikan itu untuk dinikmati oleh kita semua. Ya. Ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Apakah di sini Tuhan menginginkan kita miskin? Tidak. Tuhan mengatakan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Tuhan mau mengajarkan bukan supaya kita miskin, tetapi supaya kita mempunyai gaya hidup yang memberi. Ya. Kenapa kita harus dikatakan oleh Tuhan harus memberi? Karena ketika kita memberi, kita akan menuai 2 kali ganda. Yang saya maksud bukan soal jumlah. Yang saya maksud 2 kali ganda adalah, 1, kita menuai di bumi ini. Yang kedua, kita menuai di surga. Tujuannya apa? Saya mau katakan begini. Yang di bumi itu akan kita habiskan untuk kepentingan, untuk keperluan kita. Ya, jadi dengan menabur, memberi sedekah itu juga akan menjamin bahwa hidup kita berkelimpahan, berkecukupan selama di bumi. Tetapi ingat ada tuaian kekal juga ketika kita menabur, maka di surga kita juga punya tuaian. Berarti ada harta di surga. Ya. Kenapa ini penting kita tahu ada harta di surga? Karena ayat 34 mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bahwa kita tahu harta kita di bumi pasti habis. Harta kita di surga kekal. Ada, kita punya harta di surga sehingga hati kita akan bertaut dengan harta kita di surga. Kalau kita tidak menyadari bahwa atau tidak pernah nabung untuk harta di surga, hati kita pun tidak ada di surga. Hati kita hanya ada di bumi. Ya. Sehingga ketika kita mati, ya kita tidak akan pergi. Karena harta kita ada di bawah, maka hati kita juga akan ke bawah. Kalau harta kita ada di atas, hati kita akan ke atas juga. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Banyak orang hanya bekerja, hanya menabung untuk harta yang ada di bumi. Sehingga hatinya juga hanya tertuju pada apa yang ada di bumi ini.
Tetapi kalau kita menabur, memberi sedekah, maka ada dua tuaian yang di bumi kita habisi untuk kebutuhan kita, tetapi ada tabungan yang di surga, di mana itu akan menarik hati kita, yaitu hati kita akan ditarik ke surga karena harta kita ada di surga. Dan terlebih penting yang harus kita sadari, harta kita yang terutama adalah Yesus. Itu adalah harta yang terutama. Banyak orang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah harta. Mereka hanya tahu Yesus adalah tempat pertolongan. Tetapi saya tekankan, Yesus adalah harta. Jadi jangan khawatir akan kebutuhan hidup, tetapi kita pun harus tahu. Sebaiknya kita punya prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Asal ada makan dan minum, cukup. Jangan khawatir, karena burung gagak yang tidak punya hubungan darah saja Tuhan cukupi. Apalagi kita yang punya hubungan darah. Karena darah Yesus mengalir dalam hidup kita, kita punya hubungan darah dengan Allah Bapa. Perhatikan bunga bakung yang umurnya hanya sehari. Demikian didandani Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau hidup kita atau sesuatu hanya nilainya sehari, kita tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mendandani yang besok toh akan hilang. Tetapi Tuhan tidak. Apalagi kita yang umur kita ditetapkan Tuhan 80 tahun, bahkan sampai 120 tahun. Tuhan pasti memberikan perhatian lebih dalam mendandani kepada kita semua. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Selama kita mencari Tuhan dan kerajaan-Nya, maka semua kebutuhan kita Tuhan akan tambahkan. Tuhan berkati.